Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Pancasila. Baik teman-teman, kalau kemarin kita belajar tentang makna adab secara lughawi bahasa dan secara istilah terminologis, dan saya tegaskan kemarin bahwa adab atau akhlak mulia itu berbeda dari sopan santun atau etiket ya. Oke, sekarang kita akan membahas sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu secara utuh. Kalau kemarin kan hanya satu kata kuncinya saja, yaitu adab. Sekarang kita membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu. Ya, pertanyaannya adalah kenapa sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab? Lalu kenapa ini diletakkan di nomor 2? Apa hubungannya dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Begini teman-teman sekalian, ketika kita meyakini bahwa Tuhan yang kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa, maka kita itu sesungguhnya meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang hebat, hanya Tuhanlah yang layak dipuja, dipuji, disembah. Kenapa yang demikian? Karena selain dari Tuhan itu adalah makhluk. Di sini ada dua entitas, ada Al-Khaliq, Tuhan yang Maha Pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Selain dari Tuhan itu namanya makhluk. Makhluk itu ada beragam macam. Ada manusia, ada binatang, ada hewan, ada galaksi-galaksi, itu semuanya makhluk. Nah, karena semuanya posisinya makhluk, maka sesungguhnya semuanya memiliki posisi yang setara. Tidak ada kelebihan, keunggulan satu kelompok bangsa, satu kelompok ras terhadap bangsa dan ras yang lainnya. Nah, karena itulah sungguh sangat cerdas ketika para founding fathers kita itu menempatkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua setelah ketuhanan yang Maha Esa. Karena sesungguhnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu konsekuensi logis dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu Esa yang kita sembah, maka sesungguhnya hanya beliau saja, Tuhan itu saja yang mulia, yang lainnya setara. Tidak ada bangsa, orang, kelompok yang lebih unggul dari kelompok yang lainnya, semua setara gitu ya. Dan ini juga ditegaskan oleh Bung Hatta. Anda bisa membaca kutipannya di sini. Nah, ini konsekuensinya ya. Dengan adanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu sesungguhnya deklarasi bahwa kita ini bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sejajar dengan mereka, bangsa yang tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa yang lebih dulu merdeka. Bahkan kita itu sejajar dengan bangsa-bangsa yang dulu pernah menjajah kita. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua adalah bahwa kita itu meskipun kita begitu sangat mencintai tanah air kita Indonesia, tetap saja kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Ya karena kita ini sejajar. Orang lain tidak lebih unggul dari kita, begitu juga sebaliknya, kita tidak lebih unggul dari mereka. Kita sejajar. Karena kita sejajar, maka orang lain harus memperlakukan kita secara manusiawi, kita pun demikian harus memperlakukan bangsa-bangsa lain secara manusiawi. Itu konsekuensinya. Karena itu, dengan adanya sila kedua itu, bangsa Indonesia itu sesungguhnya mendeklarasikan diri bahwa kita itu nasionalisme yang kita kembangkan itu nasionalisme yang ramah terhadap bangsa-bangsa lain, bukan nasionalisme yang chauvinistik, bukan nasionalisme yang menganggap kita lebih unggul dari bangsa lain sehingga kita bisa melakukan sekehendak hati kita. Dan ini sudah sejak awal diperingatkan oleh
Bung Karno. Oke. Chauvinisme itu teman-teman sekalian bisa kita pahami sebagai paham ideologi yang menganggap bahwa kebangsaan kita, tanah air kita, bangsa kita itu lebih unggul dari bangsa lain. Kita itu akibat dari rasa cinta yang berlebih-lebihan kepada tanah air kita sendiri. Nah, dan Chauvinisme itu disebut juga sebagai nasionalisme sempit. Dengan adanya sila kedua, kita itu mengatakan kepada dunia luar bahwa nasionalisme kita itu nasionalisme yang luas, bukan nasionalisme yang sempit. Ini efek negatif dari Chauvinisme. Kalau suatu bangsa memiliki rasa tinggi hati, merasa dirinya lebih tinggi dari bangsa-bangsa yang lain, itu akan menimbulkan salah satunya penjajahan. Ya, dulu bangsa-bangsa Eropa datang ke bangsa-bangsa Asia dan Afrika, itu salah satunya adalah anggapan bahwa mereka itu bangsa yang beradab, sementara kita itu bangsa-bangsa yang belum beradab. Maka mereka datang, salah satu tujuannya adalah untuk memperadabkan kita. Nah, kesombongan bahwa mereka lebih beradab itulah yang kemudian membawa mereka terjebak pada penjajahan. Itu juga terjadi di zaman modern ketika Amerika dan sekutunya menyerang Afghanistan, Irak, dan negara-negara Arab lainnya, karena mereka menganggap kita itu negara yang beradab, kita lebih demokratis, dan demokrasi kita itu sangat layak dipakai oleh negara lain. Akhirnya mereka karena kesombongannya merasa lebih baik, lebih beradab, lebih demokratis dari bangsa-bangsa di Arab, kemudian mereka melakukan invasi penjajahan di negara-negara itu. Ini efek negatifnya. Dan di sini di sila kedua kita bisa pahami bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang kita anut itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang didasari atas dua nilai utama, yaitu nilai keadilan dan nilai keadaban. Nah, dan sila ini teman-teman memiliki makna ke dalam dan keluar. Makna keluar dan makna ke dalam. Makna keluarnya apa? Makna keluarnya bahwa kita bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan antar negara, antar bangsa itu selalu menekankan pada hubungan yang setara, yang adil, yang manusiawi. Kita tidak akan menjajah bangsa yang lain, kita tidak akan melakukan invasi ke bangsa yang lain. Itu makna keluarnya. Makna ke dalamnya adalah bahwa negara Republik Indonesia itu sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang ada di negeri kita. Makanya kemudian di Undang-Undang Dasar kita itu ada jaminan terhadap hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk kebebasan melakukan ajaran-ajaran agama, memeluk agama, hak untuk bersuara, menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. Dan penegasan terhadap HAM itu secara resmi dinyatakan, diwujudkan dalam bentuk negara kita, negara berdasar pada hukum, bukan berdasar pada kekuasaan. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sesungguhnya merupakan batas, pagar yang membatasi kita supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai Indonesia dengan merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Dengan sila itu kita secara sadar menyadari bahwa bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain itu setara, dan dalam melakukan hubungan antar bangsa, antar negara harus didasari pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadaban. Dan semua itu teman-teman sekalian
terjadi karena salah satu sebabnya adalah karena kita ini trauma pada perlakuan buruk bangsa-bangsa Eropa saat mereka menjajah kita, bangsa Spanyol, bangsa Portugal, bangsa Inggris, Belanda, Jepang, itu yang dulu menjajah kita, dan kita tidak ingin lagi perlakuan yang tidak adil itu, yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu terulang lagi. Karena itulah kita, para founding fathers kita, merumuskan yang namanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saja dari saya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentu saja teman-teman sekalian perbanyak membaca buku-buku yang lain sebagai penambah wawasan hasanah, memperluas cakrawala supaya kita tidak memiliki pandangan yang sempit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.